Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Hadirin rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan agar bisa hadir di dalam tempat yang insyaallah berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para ulama dan para tabi'innya, hingga insyaallah kepada kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, pasti kita pernah mendengar kata penyakit hati. Tapi apa itu penyakit hati? Penyakit hati ini adalah penyakit yang datang dari dalam hati kita. Penyakit hati ini dapat mempengaruhi dan bahkan dapat merubah perilaku seseorang. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan penyakit itu akan menambah kekafiran di dalam diri mereka dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dari firman ini kita bisa lihat bahwa orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya dapat mendatangkan kekafiran kepada orang tersebut, dan bahkan orang tersebut dapat mati dalam keadaan kafir. Tentu saja hal ini tidak kita inginkan, karena sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan kafir itu adalah orang yang mati dalam keadaan hina. Ada banyak penyakit hati yang kita miliki. Salah satu dari penyakit hati ini adalah amarah. Amarah ini tentu saja dimiliki oleh semua makhluk, terutama kita manusia. Tapi kita sebagai umat muslim patut mencontohi perilaku Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri adalah seseorang yang penyabar. Beliau tidak suka marah-marah. Bahkan beliau sendiri sering menyarankan kepada umatnya agar dapat menahan rasa amarahnya. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, "Berilah saya nasihat." Kemudian Rasulullah menjawab, "Janganlah marah." Orang itu terus mengulang pertanyaannya dan Rasulullah pun terus menjawabnya dengan jawaban yang sama, "Janganlah marah." Hadis riwayat Bukhari. Mengapa kita ini harus bisa menahan rasa amarah kita? Karena amarah ini adalah perilaku syaitan, dan tentu saja kita tidak mau mengikuti perbuatan syaitan. Oleh karena itu kita harus selalu dapat menjaga rasa amarah kita. Amarah juga ini dapat menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah menghancurkan pertemanan, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan kepercayaan. Ada cara yang dapat kita lakukan agar dapat terhindar dari rasa amarah ini, yaitu dengan banyak berzikir dan banyak beristighfar. Karena dengan melakukan hal ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita akan merasa tenang. Dan penyakit hati yang kedua ini adalah fitnah. Fitnah ini sering kita jumpai. Fitnah ini adalah penyakit hati yang membuat kita menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar. Tuduhan ini bisa ditujukan untuk menjatuhkan seseorang atau
untuk menjelek-jelekkan seseorang. Dalam Al-Quran sendiri, fitnah ini artinya adalah membakar dengan api, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillahi fa innahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dari ayat ini kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar memerangi fitnah, karena fitnah ini adalah perilaku syaitan juga dan perilaku dari Ad-Dajjal. Tentu saja fitnah ini tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, karena fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Ada banyak cara yang kita lakukan, yang dapat kita lakukan agar dapat terhindar dari fitnah ini. Salah satunya adalah dengan menjaga ucapan kita, karena sesungguhnya fitnah ini datang ketika ucapan kita tidak bisa terkontrol. Ketika kita ada rasa iri dan dengki kepada orang lain, maka kita juga harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat dihindarkan dari penyakit fitnah ini. Sekian, mungkin itu saja ceramah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak benar atau yang menyakiti hati. Mohon maaf dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.